السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. Ayyul hadirun, jamaah salat asar Masjid Nurul Iman yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita bisa mengisi waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena waktu satu dari 4 perkara yang kelak akan ditanya oleh Allah di hari akhir nanti. Disebutkan dalam hadis yang sahih, la tazalu atau la tazulu qadama abdin, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati, tidak akan beranjak kaki-kaki hamba di hari akhir nanti di padang mahsyar menuju surga atau neraka, hatta yus'ala anhu an arba'in, sebelum Allah tanya kepadanya 4 perkara. Sebelum manusia masuk surga atau neraka, ya, manusia semuanya akan ditanya 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Di antaranya adalah an umrihi fima afnah, tentang umur, bagaimana kita menghabiskannya, ya, tentang umur kita, waktu yang Allah berikan kepada kita, semua akan ditanya oleh Allah di hari akhir, menit per menit, jam, hari. Sekarang kita diberikan hak libur, ya, libur sekolah, libur barangkali, ya, di negeri kita ada istilah tanggal merah. Masya Allah, kita gunakan ya waktu itu dengan beribadah, dengan duduk di majelis ilmu, seperti yang kita kerjakan sekarang. Maka kita akan menjawab di hadapan Allah, kami menghabiskan waktu kami di antaranya dengan duduk di majelis ilmu. Yang kedua tentang ilmu. Tentang ilmu, bagaimana kita memanfaatkannya. An ilmih fima yantafi', tentang ilmunya, bagaimana dia memanfaatkan. Yang ketiga tentang anggota tubuh kita. Ya. Tentang anggota tubuh semuanya. Mata, tangan, telinga, lisan, akan ditanya. Mata apa yang kita lihat, tangan apa yang kita pegang, telinga apa yang kita dengar, lisan apa yang kita bicarakan.
Nah, ini semua akan ditanya di hari akhir. Karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita berlindung kepada Allah dari buruknya anggota tubuh kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berlindung kepada Allah dari buruknya mata, dari buruknya telinga, dari buruknya lisan, dari buruknya hati. Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri lisani wa min syarri basari wa min syarri mani. Itu doa Nabi, Pak. Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya pendengaranku. Pendengaran yang buruk. Apa itu? Senang mendengarkan perkara yang Allah tidak sukai. Apa yang tidak disukai oleh Allah? Ya ghibah, fitnah, musik. Ya, itu perkara yang Allah tidak suka. Makanya di dalam surah Luqman ayat 6, musik itu disebut dengan nyanyian syaitan. Ya, musik itu disebut dengan nyanyian syaitan. Jadi itu yang pertama, berlindung dari pendengaran yang buruk. Wa min syarri basari. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya mataku. Buruknya penglihatan. Wa min syarri lisani. Dan aku berlindung kepadamu dari buruknya lisanku. Lisan yang buruk. Bukan yang tidak bisa bicara. Tapi lisan yang buruk adalah lisan yang tidak disibukkan dengan berzikir. Lisan yang buruk adalah lisan yang thartharun. Al-mutafayhikuna wa thartharun. Yani lisan yang selalu bicara dengan pembicaraan yang tidak bernilai ibadah. Cerewet. Senang menceritakan orang. Senang ngurus orang. Itu namanya lisan yang buruk. As-sartharun. Cerewet. Banyak bicara. Tapi yang dibicarakan tidak bernilai pahala. Itu lisan yang buruk. Lisan yang malas berzikir. Malas menyebut nama Allah. Malas baca Al-Quran. Wa min syarri mani. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari air mani yang buruk. Nah ini Pak, 4 perkara yang Rasulullah SAW berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri mani. Dari buruknya air mani. Air mani yang tidak disalurkan kepada jalan yang benar. Perzinahan. Itu yang ketiga. Yang keempat, perkara yang akan ditanya oleh Allah nanti. Sebelum kaki-kaki manusia beranjak ke surga atau ke neraka. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita ini semua setelah proses di padang mahsyar, Allah akan mengarahkan kita ke surga semuanya. Yang keempat adalah an malih. Tentang harta kita. Dari mana sumber harta itu dan kemana kita membelanjakannya. Dari mana sumber harta kita dan kemana kita membelanjakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Satu dari perkara yang akan ditanya tentang umur kita. Tentang waktu kita. Banyak orang yang membuang waktu.
atas izin Allah kita habiskan waktu kita ya kurang lebih 40 menit ya, duduk di majelis ilmu ya. Sama-sama punya waktu, tapi ada yang mungkin ada kesibukannya atau tidak ada kesibukan tapi tidak betah duduk di majelis ilmu. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah menghabiskan waktu dalam ketaatan kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita bukan itu sekadar pengantar. Kita lanjut pada pembahasan kitab At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. 2 pekan lalu kita telah membahas bab fi sifati ahlil jannah wa ahlin nar. Tentang sifat penghuni surga dan penghuni neraka. Ya, penghuni surga dan penghuni neraka. An Iyad bin Ammari al-Mujashi'i. Hadis dari Iyad bin Ammar al-Mujashi'i. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala fi khutbatih, beliau menyampaikan di salah satu khutbahnya, ahlul jannati salasatun, penghuni surga itu ada 3, kata Nabi. Ahlul jannati salasatun, penghuni surga itu ada 3. Yang pertama adalah dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffiqun. Dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Penghuni surga yang pertama adalah Zu Sultan Muqsit, pemimpin yang adil, penguasa yang adil. Selain adil, dia juga mutasaddiqun, senang bersedekah. Tuh. Ya. Pemimpin yang adil, senang bersedekah, muwaffaqun, dan mendapatkan hidayah taufik. Mendapatkan hidayah taufik. Itu yang pertama. Seorang pemimpin, seorang penguasa dengan sifat yang pertama adalah muqsit, penguasa yang adil. Tentu kalau disebut dengan penguasa yang adil, ya syarat pertamanya mesti orang Islam, beriman. Kalau dia kafir, di luar agama Islam, sebaik apapun dia, seadil apapun dia, tidak akan dianggap oleh Allah. Karena itu keadilan yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Ya, mentauhidkan Allah. Nah, kezaliman yang paling besar ya menduakan Allah. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Jadi pemimpin yang adil. Keadilan yang pertama, dia mesti seorang muslim. Tentu keadilan yang kedua di dalamnya barulah adil ke rakyat yang dia pimpin. Orang yang ya menjadi bawahannya.
Makanya nanti di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat, sayakunu min ba'di, akan datang seorang pemimpin sesudahku atau sesudah kalian, atharatun. Ya. Ini Nabi sebutkan dalam hadis yang lain. Beliau sampaikan kepada para sahabat, akan datang seorang pemimpin sesudah kalian, di mana dia asaratun. Apa itu asarah? Asarah itu pemimpin yang hanya memperhatikan diri, keluarga, dan koleganya, orang-orangnya, yang senang kepadanya. Itu namanya pemimpin asarah. Ya, perhatikan nggak ya keluarganya, teman-temannya. Baik pada keluarganya, dia baik kepada temannya, tapi kebaikannya itu tidak dirasakan oleh rakyat secara keseluruhan. Ini kata Nabi, Pak. Tapi para sahabat mendengarkan pesan ini dari Nabi, mereka tanya tuh, karena para sahabat itu kan cerdas. Kalau pemimpin itu datang kepada kami, hadir di tengah kami, gimana sikap kami ya Rasul? Tuh, ini bimbingan. Apa yang harus kami lakukan? Pemimpin itu, kata Nabi, pemimpin asarah itu, dia hanya mau haknya terpenuhi, tapi kewajibannya tidak terpenuhi. Dia menuntut haknya, tapi kewajibannya itu tidak dipenuhi kepada orang banyak. Para sahabat nanya kepada Nabi, kalau pemimpin itu ada di tengah kami, gimana sikap kami? Bersabarlah kalian, kata Nabi. Bersabarlah kalian. Jangan pernah berpikir untuk menjatuhkan. Jangan pernah berpikir untuk mengkudeta pemimpin seperti ini. Kalian bersabar sampai kalian bertemu denganku nanti di telaga. yakni di Al-Kautsar atau telaga di kita sudah bahas di bab-bab sebelumnya, yakni genangan air yang besar. Nanti ketemu orang yang sabar terhadap pemimpin yang zalim. Keutamaannya adalah dia akan dipertemukan dengan Nabi di telaga dan tentu diberikan kesempatan minum air. Tapi kita tidak boleh meminta kepada Allah, ya Allah, hadirkan kepada kami pemimpin yang zalim biar kami nanti sabar-sabar ketemu Nabi. Enggak boleh. Yang harus kita minta kepada Allah, diberikan pemimpin yang adil. Ya. Dianugerahi oleh Allah pemimpin yang adil. Nah, selain dia adil, pemimpin yang adil, dia juga kata Nabi mutasaddiqun. Dia senang bersedekah. Tuh. Inilah calon penghuni surga yang pertama. Pemimpin yang adil, senang bersedekah. Mutasaddiq. Nah, sedekahnya ini tentu untuk kebaikan. Bukan untuk pencitraan. Yang repot ini kan pemimpin zaman sekarang nih. Ya, kita tidak bisa lepas dari kepemimpinan misalkan di negeri kita nih. Apalagi kalau mau berpikir 2 periode, Pak. Itu nggak bisa lepas dari pencitraan itu. Bawa apa-apa nggak bisa lepas dari kamera, difoto, dipublish. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa pemimpin itu besar pahalanya. Ya. Pemimpin dia punya peluang bersedekah sebanyak mungkin. Ya. Tetapi kan dia menggunakan uang negara. Tidak apa-apa kalau dia ikhlas. Ya.
Karena yang disebut dengan sedekah itu kan tidak mesti dari uang sendiri. Menebar kebaikan sebanyak-banyaknya itulah sedekah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, tabassumuka li akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Menyingkirkan duri di tengah jalan itu sedekah. Maka pemimpin yang senang bersedekah adalah pemimpin yang senang menebar kebaikan, menyebar kebaikan kepada orang banyak. Ya. Makanya saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, banyak masjid dibangun oleh, kita sebut saja Allah yarham, Bapak Soeharto, presiden kedua kita. Banyak sekali masjid dia bangun. Masjid-masjid yang besar. Itu kalau dia ikhlas, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya dan dosa kita semua. Ya. Kalau dia ikhlas, berapa banyak pahala yang beliau dapatkan. Ini menunjukkan apa? Bahwa kepemimpinan itu di tangannya terbuka kebaikan. Ya. Ada tempat-tempat perjudian. Ada tempat-tempat perzinahan. Kalau ustadz, Pak, kita nih, hanya sekedar menyampaikan kepada masyarakat, tidak boleh datang ke situ, haram main judi, haram berzina. Tapi untuk menutup tempat perjudian, untuk menutup tempat perzinahan, ustadz nggak punya kuasa. Siapa yang punya kuasa? Penguasa, pemerintah. Tanda tangan bupati, tanda tangan wali kota, tanda tangan gubernur. Tutup hotel yang di situ ada perjudian. Tutup hotel yang di situ ada perzinahan. Selesai, tutup langsung. Kalau kita ustadz, ya, kita sarankan kepada jamaah, oh itu tempat haram, ini tempat perjudian, gak boleh datang ke situ. Seorang muslim itu adalah ketika dia melihat tempat yang tidak baik, dia hindari. Ya, tapi ada orang lain yang bisa datang karena tempatnya masih ada. Nah, itu manfaat atau kegunaan kekuasaan. Nah, kapan penguasa bisa rajin bersedekah? Kapan penguasa bisa adil? Ditutup oleh Nabi dengan muwaffaqun, pemimpin yang mendapatkan taufik dari Allah. Taufik. Apa taufik itu? Hidayah itu oleh para ulama dibagi dua, Pak. Hidayah oleh para ulama dibagi dua. Ada namanya hidayah al-bayan wal irsyad. Ada hidayah pelajaran, hidayah ilmu. Ini haram, ini halal, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Itu namanya hidayah ilmu. Tapi apakah dia sudah bisa terhindar dari perkara haram? Apakah dia sudah bisa mengamalkan sesuatu yang diperintah oleh Allah? Nah, itu namanya taufik. Ya, taufik. Hidayah mengamalkan. Hidayah mengamalkan. Nah, biasanya pemimpin itu, apalagi kalau dia orang Islam, tahulah dia, ya, bahwa pemimpin itu harus adil, pemimpin itu harus melayani. Tapi belum tentu dia dapat taufik dari Allah. Sama dengan kita. Ya. Makanya 3. Rajin. Dia pemimpin harus adil, rajin bersedekah, dan dia mendapatkan taufik dari Allah. Makanya ini berat. Ya. Ini berat. Umar bin Khattab itu dia nasihati anaknya Ibnu Umar. Wahai anakku, jangan pernah bercita-cita jadi pemimpin. Tuh Umar bin Khattab, Pak, pada anaknya. Ya. Umar saat itu sebagai apa? Sebagai Amirul Mukminin. Umar sebagai khalifah, penerus
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Beliau jadi khalifah kurang lebih 10 tahun. Dia merasakan betapa beratnya menjadi seorang penguasa. Tanggung jawabnya di hadapan Allah. Karena dia kasihan kepada anaknya, dia nasihati anaknya, jangan pernah bermimpi, jangan pernah bercita-cita menjadi penguasa. Tuh dia nasihatin putranya Pak Ibnu Umar. Makanya Ibnu Umar jadi ulama. Padahal bisa saja tuh. Dia sampaikan ya, jadi pemimpin sesudahku anakku, tapi kan itu tidak dilakukan karena dia takut. Ya, artinya apa, Pak? Seorang mukmin itu tidak boleh berambisi menjadi penguasa. Seorang pemimpin itu, seorang mukmin itu tidak boleh dia berambisi menjadi pemimpin. Berbanding terbalik dengan akhir zaman. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akan datang satu masa di mana orang-orang saat itu satahrisuna 'alal imarati. Akan datang satu masa di mana orang-orang pada saat itu bersungguh-sungguh menjadi seorang penguasa. Mereka bersungguh-sungguh menjadi pemimpin, menjadi pejabat publik. Nah, barangkali mohon maaf, zaman itu sekarang sudah terjadi. Siapa yang bersungguh-sungguh menjadi seorang penguasa, menjadi seorang pemimpin, fatakunun nadamatu yaumal qiyamah. Orang seperti ini kata Nabi di hari akhir akan menyesal. Ini kata Nabi, Pak. Nah, orang seperti ini jadi penguasa itu semangat. Tapi melepas kekuasaannya kata Nabi berat, gak mau. Makanya selalu berpikir bagaimana kekuasaannya itu langgeng pada dirinya. Ini istilah dari Nabi, Pak. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ini juga diletakkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram bab jihad. Jadi akan datang satu zaman di mana orang-orang pada saat itu bersungguh-sungguh menjadi penguasa, bersungguh-sungguh menjadi pejabat publik, jadi pemimpin. Fatakunun nadamatu yaumal qiyamati. Orang seperti ini akan menyesal di hari akhir. Biasanya kata Nabi, dia bersungguh-sungguh jadi penguasa. Ketika kekuasaan ada pada dirinya, dia berat untuk melepas kekuasaannya. Berat untuk ya, meninggalkan kekuasaannya. Ini contohnya Fir'aun. Tuh Fir'aun. Fir'aun tuh ngapain? Fir'aun itu pinginnya jadi penguasa selama-lamanya. Makanya apa? Fir'aun setiap ada anak laki-laki yang lahir dibunuh, Pak. Itulah Fir'aun. Dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena dia takut anak laki-laki yang lahir ini kelak menggantikan posisinya sebagai raja. Nah, itu. Itu calon penghuni surga yang pertama. Yang kedua, ya ini sudah kita bahas 2 pekan lalu, tapi saya ingin perkuat ya untuk mendalam pada diri saya terutama dan kepada kita. Yang kedua adalah rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslimin. Nah, ini dia yang kedua, Pak. Rajulun rahimun, yakni orang yang pengasih. Orang yang pengasih. Raqiqul qalbi, hatinya lembut. Dia pengasih, hatinya lembut. Likulli dzi qurba, kepada siapa? Dia pengasih, lembut hatinya. Yang pertama adalah likulli dzi qurba, terhadap
keluarganya. Itu dia. Ya, dia senang membantu saudaranya. Ya. Dia senang berbagi kepada adik kakaknya, kepada ponakannya, kepada sepupunya. Dia senang berbagi itu. Ya. Rahim. Rahim itu pengasih. Sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kepada siapa kita harus memberi? Kepada dzi qurba. Pada keluarga dekat kita. Maka tentang sedekah yang paling utama, di antaranya kata Nabi, sedekah kepada keluarga. Ya, walaupun lagi ada sedekah yang paling utama itu, misalkan dari segi waktu setiap selesai sholat subuh, nah itu ada pembahasannya. Sedekah yang paling utama. Di antaranya sedekah yang paling utama itu adalah kepada keluarga. Ya. Jadi dia pengasih, lembut hatinya. Ya. Tidak suka marah. Terutama kepada ya tentu kedua orang tua kita. Ya. Makanya nanti di dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, ketika orang tua kita meninggal, mudah-mudahan yang masih punya orang tua umurnya dipanjangkan oleh Allah dalam ketaatan. Dan orang tua yang di hadapan saya mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Ketika orang tua kita meninggal dunia, apakah bakti kita kepada mereka terputus? Tidak. Maka kita harus dulu waktu mereka masih hidup kita sering memberinya. Beri makan, beri hadiah. Sekarang mereka meninggal. Kepada siapa? Hendaklah kita senang memberi kepada saudara-saudara perempuan kita. Kalau kita punya saudara perempuan 2, itu sama kita ketika memberinya, sama dengan memberi kepada bapak kita nilainya. Itu kata Nabi, Pak. Ya. Jadi inilah yang kedua. Penghuni surga yang kedua kata Rasulullah, rajulun rahim raqiqul qalbi. Seorang yang pengasih, lembut hatinya. Ya. Nah, kalau bicara kelembutan hati itu apa? Hatinya itu tidak penyakitan ke orang. Bersih hatinya. Jangankan kita, Pak. Saya kemarin membaca doa dan berusaha menghafalkan doa. Ya, doa yang sangat bagus sekali. Tapi doanya agak panjang ini. Ya. Doanya agak panjang, nanti bisa ditulis. Rabbi a'inni wa la tu'inni alayya. Ya Allah, tolonglah aku, janganlah engkau menolong orang lain untuk mencelakakanku. Itu yang pertama. Ya Allah, tolonglah aku, janganlah engkau menolong orang lain untuk mencelakakanku. Wansurni wa la tansur alayya. Ya Allah, bantulah aku. Ya, dan jangan bantu orang untuk ya sama mencelakakanku. Jangan bantu orang untuk berbuat buruk kepadaku. Wamkurli wala tamkur alayya. Ya Allah, sukseskanlah makarku. Artinya itu rencanaku. Ya, kalau kita ada rencana baik, keinginan baik, minta kepada Allah. Mudah-mudahan itu sukses. Wala tamkur alayya. Wala tamkur alayya. Jangan bantu orang untuk berbuat makar jelek kepadaku.
Itu Nabi berdoa seperti itu, Pak. Sebab apa, Pak? Kita ini kan banyak rencana-rencana baik. Ya. Tapi kadang-kadang ada saja orang yang hasad kepada kita. Ya. Kita sudah merencanakan usaha kita, dagangan kita begini, ya. Bisa jadi, saya ada teman pedagang di Senen. Dia cerita ke saya karena dia pindah toko. Saya WA, Pak, kok pindah toko? Wah, itu toko depan saya, ya, ajak berantem mulu satu. Dia nggak seneng, ya, akhirnya saya ngalah katanya. Saya pindah toko. Ya. Hasad. Ada saja orang nggak seneng sama kita. Makanya kita mohon pada Allah. Wamkurni wala tamkur alayya. Sukseskanlah keinginanku. Jangan bantu orang untuk berbuat jahat kepadaku, ya Allah. Allahumma ja'alli laka syakira, laka dhakira, laka rahiba. Allahumma ja'alni laka syakira, laka dhakira, laka rahiba. Ya Allah, jadikanlah aku selalu bersyukur kepadamu. Laka dhakira, selalu berzikir kepadamu. Laka rahiba, selalu ya tunduk kepadamu. Jadikanlah aku selalu bersyukur kepadamu, selalu berzikir kepadamu. Laka rahiba, dan selalu patuh kepadamu. Laka mitwa'an ilaika, laka mitwa'an ilaika, dan selalu menyerahkan setiap urusanku kepadamu, ya Allah. Selalu menyerahkan setiap urusanku kepadamu, ya Allah. Mukhbitan au muniban, selalu kembali kepadamu di setiap urusan. Ya. Kalau ada masalah, kembalinya ke Allah. Ya. Kalau ada masalah, curhatnya ke Allah. Ya. Ini sampai Nabi saja berdoa seperti itu, Pak. Ya. Mukhbitan au muniban ilaika. Karena setiap kita ini pasti punya cerita, ada masalah masing-masing. Maka senanglah curhat cerita ke Allah. Sampaikan ke Allah. Minta solusi ke Allah. Ya. Ada kemarin saya baca. Karena Nabi kan sebutkan begini, Pak. Waktu terbaik kita berdoa kepada Allah kan waktu sujud. Ada teman saya, Ustadz, punya murid. Mohon maaf, badannya besar. Di antara yang sering dia minta kepada Allah di waktu sujudnya, ya Allah, kuruskan badanku, ya Allah. Dia minta itu setiap sujud. Ya, apa hukumnya? Ya enggak apa-apa, Pak. Orang kalau sendal hilang saja ngadunya ke Allah. Ya. Sampai kalau sendal kita hilang, minta kepada Allah. Artinya apa? Setiap kita punya permasalahan, setiap punya urusan dikembalikan kepada Allah, minta solusinya kepada Allah. Itu mukhbitan au muniban ilaika. Mitwa'an laka mukhbitan au muniban. Selalu kembali kepadamu, selalu menyerahkan urusan kepadamu. Rabbi taqabbal taubati. Ya Allah, terimalah taubatku, Masya Allah. Ya. Kita senantiasa taubat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Ya. Kita perkuat lagi. Ya Allah, terimalah taubatku, ya Allah. Gak ada yang bisa nerima taubat selain Allah. Rabbi taqabbal muniban. Ya. Rabbi taqabbal taubati. Ya Allah, terimalah taubatku. Waghsil haubati. Bersihkan seluruh dosa-dosaku, ya Allah. Bersihkan segala dosa-dosaku. Wajib da'wati. Jawab doaku, ya Allah. Penuhi doaku, ya Allah. Wajib da'wati. Banyak doa kita. Kita minta kepada Allah, penuhi doaku, ya Allah. Wasabbit hujjati. Kuatkan pembicaraanku.
Kalau kita bicara ini kokoh. Ya, artinya benar. Ucapan kita ini selalu benar. Tidak ada kebohongan di dalamnya. Tidak nipu. Ya, tidak manis. Kalau ngomong manis untuk meyakinkan, tapi bohong. Jangan sampai kita seperti itu. Wasabbit hujjati. Wahdi qalbi. Tunjukkan hatiku pada jalan yang benar. Wasaddid lisani. Kuatkan lisanku. Nah ini dia. Kaitannya dengan yang tadi. Waslul sakhimata qalbi. Waslul sakhimata qalbi. Subhanallah. Waslul sakhimata qalbi. Ya Allah. Buanglah segala penyakit dari hatiku ya Allah. Buang segala penyakit dari hatiku. Nah, kaitannya dengan tadi. Penghuni surga yang kedua tadi. Rajulun rahimun raqiqul qalbi. Penghuni surga yang kedua adalah seseorang yang senang memberi dan hatinya itu lembut. Hatinya lembut. Kepada siapa? Likulli dzi qurba. Kepada semua keluarga. Hati yang bersih, lembut. Bagaimana hati kita akan lembut kalau masih banyak penyakit di dalamnya? Ya. Sebab kadang-kadang kita baik, ada orang baik kepada orang lain, baik kepada rekan bisnis, baik kepada atasan, kepada keluarga ini kadang-kadang ada masalah. Orang ada kakak, adik kakak itu berantem banyak. Ya, sepupu bersaing ada. Jangankan sepupu, ya, ada anak memenjarakan ibunya. Ya, tapi bisa santun kepada orang lain. Itu kenapa? Hatinya kotor. Ya, bagaimana kita bisa lembut kepada keluarga kalau hati kotor? Nah, sekelas Nabi, Pak. Sekelas Rasulullah. Mohon kepada Allah. Waslul sakhimata qalbi. Waslul sakhimata qalbi. Ya Allah. Buang seluruh penyakit dari hatiku, ya Allah. Ya, terutama penyakit kepada keluarga. Ya, kayak dikit, sombong. Kepada siapa? Tentu pertama kepada keluarga ditunjukkan dulu. Ya. Orang kadang-kadang ada kakak nggak seneng ngelihat adiknya kaya. Ada adik nggak seneng ngelihat kakaknya kaya. Ada, tidak bisa dipungkiri ada. Bersaing. Tuh. Ya, itu hatinya kotor. Makanya hafalkan doa ini. Ya, nanti bisa minta, nanti saya kasih doa ini. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya, sebelum yang terakhir, setelah dia baik kepada keluarga, kepada siapa lagi kata Nabi? Likulli muslim, kepada semua muslim. Nah, coba perhatikan, Pak. Rajulun rahimun raqiqul qalbi. Seseorang yang senang memberi. Hatinya lembut. Kepada siapa tadi? Kepada keluarga. Kalau sudah baik kepada keluarga, baru kepada semua muslim. Bagaimana kita mau baik kepada orang, keluarga sendiri kita tidak diperhatikan? Ya. Atau jangan-jangan ke orang lain diperhatikan, keluarganya dicuekin tuh. Ya. Ada. Makanya diantar oleh Nabi. Baik dulu kepada keluarga. Kalau udah baik keluarga, baik kepada orang lain. Baik dua-duanya. Nah, yang terakhir penghuni surga itu kata Rasulullah adalah ya orang yang afifun dha'ifun mutadha'ifun zu iyalin. Afifun dha'ifun mutadha'ifun zu iyalin. Yakni seseorang yang memiliki sifat iffah. Memiliki sifat iffah. Meskipun dia orang miskin. Meskipun dia orang lemah. Menjaga diri dari meminta-minta. Dia orang miskin. Ya, janda. Anaknya banyak. Ya. Tapi dia tidak akan bermudah-mudah untuk
meminta-minta kepada orang lain. Apalagi sampai mohon maaf menjadi perempuan gak bener. Ya, karena gak tahan, anak banyak. Anak banyak. Akhirnya apa? Anaknya dijual. Ada. Atau na'udzubillah min zalik, anak banyak. Mohon maaf, jadi perempuan gak benar. Ya. Jadi Nabi mengistilahkan. Ya. Afifun dhaif. Seorang yang lemah secara ekonomi, tetapi dia tidak menampakkan kelemahannya kepada orang lain. Dia kuat. Sehingga orang seperti ini, Pak, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Nah, itu kata Al-Qur'an, ya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Al-Baqarah 273. Ada orang kata Allah itu, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum. Jadi orang-orang mengira bahwa dia ini orang berkecukupan, Pak. Ya, Al-Baqarah 273. Orang mengira dia ini orang kaya, orang berkecukupan, tapi sebenarnya dia itu miskin. Dia itu ya makan aja, mohon maaf, tidak seperti orang pada umumnya 3 kali sehari itu. Ya, miskin. Tapi orang mengira, istilah Allah nih, aghnia, dia itu orang kaya. Kenapa? Karena dia tidak bermudah-mudah menceritakan apa? Kemiskinannya kepada orang. Nah, orang seperti inilah kata Allah yang lebih pantas dibantu. Lebih pantas untuk ditolong daripada orang-orang yang senang wah minta apa. Daripada orang yang senang mengemis, ya, menampak-nampakkan kemiskinannya padahal bisa jadi rumahnya bagus. Ya. Ya, nah ini orang, dia dikira orang mengira itu dia orang berkecukupan. Kenapa? Dia jaga dirinya. Dia jaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta kepada orang lain. Padahal sebenarnya dia orang miskin. Ya. Tetapi secara umum ya siapapun kita ini jangan bermudah-mudah menceritakan kelemahan kita kepada orang lain. Ya. Ini kan kadang-kadang gimana kabarnya Mas? Gimana kabarnya akhi? Aduh, sehat sih sehat, tapi kantongnya nggak sehat nih. Nah, itu nggak baik. Ya. Dikit-dikit, kapan nih neraktir saya nih? Ini nggak baik. Ya. Temen lagi dagang tuh, harga temen berapa nih? Diskon, nah itu nggak bagus tuh. Ya. Minta temen berangkat kemana. Nanti pulang jangan lupa oleh-olehnya ya. Nah, itu nggak bagus Pak Bu. Nggak bagus. Ya. Jadi jangan bermudah-mudah untuk meminta-minta kepada orang. Meskipun teman, ya, meskipun teman, jangan biasakan meminta-minta kepada orang lain. Nah inilah calon penghuni surga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adapun ya penghuni neraka. Adapun penghuni neraka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutkan sedikit ya. Penghuni neraka itu yang pertama kata Nabi adalah mereka yang ya tadi senang meminta-minta kepada orang. Ya. Lalu dia sombong, ya, senang meminta-minta dan sombong, ya, kebalikan yang ketiga tadi, pemimpin yang zalim.
Ya, pemimpin yang zalim. Nah, ada lagi. Kalau Nabi langsung sebutkan ini, penghuni neraka itu ada 5 kata Nabi. Penghuni neraka itu ada 5. Yang pertama adalah orang yang lemah, tidak berakal. Lemah, tidak berakal. Yang di tengah kamu sekalian merupakan penumpang. Yang kedua, tidak mau berkeluarga. Karena takut terbebani oleh keluarganya. Takut terbebani oleh istri. Nanti kalau punya anak, takut ya tidak mau berkeluarga, takut tidak bebas kemana-mana. Ya, ini penghuni neraka. Tapi lebih jelasnya, jadi ada 5 penghuni neraka kata Rasulullah. Lebih jelasnya insya Allah akan kita bahas di pertemuan mendatang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, dan mohon banyak maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.